Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar ada dua kabar baik dari Kemenpan RB untuk para pelamar ASN PPPK 2023. Dua kabar baik ini berhubungan dengan kemudahan teman-teman untuk menjadi ASN PPPK. Ini ada hubungannya dengan afirmasi maupun kuota formasi. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. jpnn.com, pendaftaran PPPK 2023 akan segera dimulai 17 September hingga 6 Oktober. Pelamar dari honorer maupun pelamar umum dihimbau untuk mencermati dahulu informasi lowongan di SSC ASN pada 16 September sebelum memutuskan untuk melamar. Hari ini adalah rencananya ya pembukaan seleksi PPPK 2023. Ini semoga saja teman-teman ya tidak ada lagi meleset nih di hari ini ya. Pendaftarannya pembukanya 16 September dan untuk pendaftaran dimulai 17 September besok ya. Kita langsung ke kabar baik yang pertama dari Pak Aba Subagja, bahwasanya ya, jika tempat honorer mengabdi tidak buka formasi. Nah, di sini kata Pak Aba, tidak usah khawatir. Honorer bisa melamar di tempat lain. Yang penting masih dalam satu kewenangan daerah yang sama ya, dengan catatan masih satu instansi. Nah, ini adalah kabar baik yang pertama dari Pak Aba ya, bahwasanya buat teman-teman yang tidak ada formasi di daerahnya, yang penting dalam satu kewenangan instansi, maka bisa ya melamar di instansi yang lain. Selain itu harus tetap relevan dengan jabatannya. Dia mencontohkan guru honorer di Kabupaten Malang, instansi tempatnya bernaung adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Maka guru honorer mengabdi di sekolah SDA misalnya, tetapi tidak ada formasi, namun di SDB atau SMPNA punya formasi dan relevan dengan jabatannya, maka yang bersangkutan bisa melamar di antara dua sekolah tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh buat teman-teman kita nih, tenaga honorer misalkan tidak ada formasi di sekolahnya, maka bisa keluar sekolah ya, keluar instansi yang lain, yang penting masih dalam satu kewenangan. Dan berikut ini adalah catatan pentingnya ya. Namun menurut Pak Aba yang mengingatkan lagi, bila sekolah yang dilamar itu ternyata ada pelamar prioritas dan honorer kategori 2, maka yang diprioritaskan adalah honorer di sekolah tersebut lebih dahulu. Prinsipnya kalau masih satu instansi masih bisa, cuman harus tetap relevan dengan jabatannya dan mereka nanti jadinya bersaing antar honorer sendiri. Nah, ini buat teman-teman yang melamar keluar ya dari tempat bekerjanya akibat tidak ada formasi, maka di sana akan memprioritaskan dulu ya honorer induk maupun honorer kategori 2. Kabar baik yang kedua adalah tentang afirmasi. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang menanyakan nih, apakah di seleksi PPPK di 2023 itu ada afirmasi? Ternyata di sini ada ya. Khusus honorer, lanjutnya Kemenpan RB sudah memberikan afirmasi sesuai ketentuan 80% formasi untuk honorer. Kemudian di setiap regulasi pengadaan PPPK ada pemberian afirmasi, baik untuk honorer kategori 2 maupun tenaga non-ASN. Selamat ya buat teman-teman kita nih, tenaga non-ASN atau non kategori 2 dan honorer kategori 2 ya. Ini ada pemberian afirmasi dari pihak pemerintah. Ada ketentuannya di mana afirmasi diberikan jika honorer melamar di tempat instansi bekerja.
Kalau pindah instansi atau ke daerah, dia menjadi pelamar umum dan afirmasi honorernya tidak diberikan. Ya, ini memang jelas ya. Jadi kalau teman-teman melamar keluar daerah, maka teman-teman statusnya adalah pelamar umum dan afirmasi tidak ada. Tetapi apabila melamar di daerah masing-masing, maka afirmasi untuk honorer maupun non ASN itu ada. Adapun ketentuan afirmasi kita jelaskan lagi di video berikutnya ya, sambil menunggu berapa sih afirmasi yang akan diberikan buat teman-teman kita tenaga honorer untuk menjadi ASN PPPK. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalam.